Assalamualaikum anak-anak. Hai hai hai. Hari ini kita akan membahas tentang himpunan. Ini kelas 7 ya. Ini materinya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa-apa aja yang ada di himpunan ya. Coba cek di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang himpunan bagian, kemudian irisan dan juga gabungan. Dan gak lupa tentang contoh-contoh soal di himpunan ya. Untuk yang pertama, himpunan bagian itu adalah hubungan antara si A dan si B. Nah, contohnya misalnya kita punya soal Q sama dengan anggotanya ada 1, 2, 3. Nah, jangan lupa kurung kurawal ya. Kemudian yang apa sih himpunan bagiannya? Nah, di sini himpunan bagiannya itu adalah yang pertama himpunan kosong, jangan lupa himpunan kosongnya ya. Himpunan kosong, kemudian 1, kemudian 2, 3. Nah, jika satu angka atau satu digitnya sudah habis, maka kita 2 digit. 1, 2, 1, 3, kemudian apa lagi? 2, 3. Nah, kemudian kalau 2 digitnya sudah habis, tidak bisa dibolak-balik ya. Kalau sudah 1, 2, tidak boleh 2, 1, tidak boleh dibolak-balik. Oke, kalau 2 digitnya sudah habis, kemudian kita ke 3 digit. Nah, 3 digitnya itu adalah 1, 2, 3. Udah pasti cuma 1 ya. Tidak boleh dibolak-balik 3, 2, 1. Berarti himpunan bagian di sini ada berapa? Ya, ada 8. Seperti itu ya, itu yang disebut himpunan bagian. Nah, kemudian untuk irisan dan gabungan, contohnya, misalnya kita punya soal di sini, ada sebuah lingkaran, lingkaran pertama itu A, anggotanya 1, 3, 4. Kemudian lingkaran yang kedua di situ misalnya B, anggotanya ada 7 dan 6. Nah, di kedua lingkaran itu atau yang sama, di keduanya itu ada 2 dan 5. Kemudian di luar lingkaran atau di luar kedua lingkaran itu misalnya ada 8 dan 9. Nah, apa sih yang disebut irisan? Irisan itu himpunan semua anggota S yang terdapat pada himpunan A dan terdapat pada himpunan B. Jadi yang kedua-duanya itu berada di dua lingkaran. Nah, di sini sudah terlihat ya. A irisan B itu ada 2 dan 5. Ini yang berada di dua lingkaran. Itu disebut irisan. Kemudian untuk gabungan dua himpunan. Gabungan itu apa sih? Gabungan itu adalah himpunan yang terdiri dari anggota atas anggota-anggota A atau anggota-anggota B. Nah, jadi ini gabungan ini adalah keseluruhan dari si lingkaran itu. Jadi yang ada di dalam lingkaran. Kalau yang di luar lingkaran itu bukan termasuk. Berarti apa aja yang ada di A gabungan B? A gabungan B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung ke contoh soal aja ya untuk himpunan. Yang pertama misalnya ibu punya soal suatu kelas terdiri atas 50 orang siswa, diketahui 25 siswa gemar matematika, 20 siswa gemar fisika, dan 7 siswa gemar kedua-duanya. Kemudian pertanyaannya di sini tentukan banyaknya siswa yang tidak gemar matematika dan fisika. Berarti ini tidak gemar dua-duanya. Oke? Kita buat diagram Venn-nya. Untuk yang pertama tadi ada total siswanya ada 50 ya. Diketahui 50 siswa, kemudian yang gemar matematika itu ada 25 siswa, yang gemar fisika ada 20 siswa, dan yang gemar kedua-duanya itu ada 7 siswa. Nah, kemudian yang ditanyakan yang tidak gemar kedua-duanya itu berapa? Oke, kita buat diagram Venn-nya. Jangan lupa himpunan semestanya berada di pojok sebelah kiri. Kemudian kita buat dua lingkaran karena di sini ada kedua-duanya, ada yang menggemar kedua-dua pelajaran tersebut, berarti lingkarannya digandeng ya atau digabung. Nah, seperti ini. Kemudian di sini misalkan lingkaran pertama itu M, lingkaran kedua itu F. Lingkaran pertama itu ada matematika ya, lingkaran matematika, di situ ada 25 siswa. Kemudian 20 siswa itu ada di fisika,
menyukai fisika, dan 7 anak itu kedua-duanya, berarti ada di tengah-tengah. Nah, kemudian yang tidak gemar kedua-duanya itu berapa? Berarti di luar dari lingkaran itu kita kasih X. Nah, kemudian yang gemar matematika dan fisika tadi jangan lupa kalian kurangkan dengan yang gemar kedua-duanya. Itu artinya 25 kita kurangkan 7 dan 20 kita kurangkan 7. Berarti yang gemar matematika di sini ada 18, yang gemar fisika ada 13. Maka untuk mencari yang tidak gemar kedua-duanya itu adalah 50 sama dengan 50 itu adalah total siswa tadi ya, keseluruhannya. 50 sama dengan 18 yang gemar matematika tadi yang sudah dikurangkan dengan keduanya, ditambah 7 yang gemar keduanya, ditambah 13 yang gemar fisika yang sudah dikurangi kedua-duanya, kemudian ditambahkan X yang kita cari. Lalu sama dengan 50 sama dengan 18 tambah 7 tambah 13 itu adalah 38, ditambahkan X, maka 50, 38 kita pindahkan ke sebelah kiri dari sama dengan, itu dia positif menjadi negatif. Berarti 50 kurangi 38 sama dengan X. Karena X-nya ini positif, maka tetap saja atau diam di sebelah kanan. 50 dikurangi 38 itu adalah 12. Maka X-nya itu sama dengan 12. Atau yang tidak gemar kedua-dua pelajarannya itu adalah 12. Seperti itu. Oke, kemudian untuk soal yang kedua, misalnya siswa dalam suatu kelas berjumlah 48 orang. Mereka memilih 2 jenis olahraga yang digemari. 29 siswa gemar bermain basket, 27 siswa gemar bermain voli, dan 6 siswa tidak menggemari keduanya. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan banyaknya siswa yang gemar bermain basket dan voli. Oke, kita gambar dulu keduanya ya. Tadi diketahui 48 siswa itu adalah totalnya, kemudian yang menyukai basket itu ada 29, yang menyukai voli itu ada 27, dan yang tidak menyukai keduanya itu adalah 6. Oke, 2 diagram Venn-nya itu berarti gandeng ya, karena yang dicari adalah yang gemar keduanya. Nah, seperti tadi misalnya lingkaran pertama B atau basket, yang kedua V atau voli. Yang basket itu ada 29 anak dan yang voli ada 27 anak. Kemudian yang keduanya itu kita cari, maka kita kasih X ya. Kemudian di luar lingkaran yang tidak menyukai kedua-duanya itu ada 6 anak. Berarti di sini jangan lupa dikurangkan dengan keduanya. Kalau di sini yang keduanya itu X, bagaimana Bu? Nggak apa-apa, tetap kita tulis 29 dikurangi X. X itu yang kita cari. Kemudian yang voli juga 27 dikurangi X. Lalu cara pengerjaannya adalah 48 total si anak tadi sama dengan 29 dikurangi X ditambah dengan X ditambah 27 dikurangi X ditambah 6. Seperti itu. Kemudian 48 sama dengan, nah yang tidak ada X-nya itu kita kumpulkan. 29 ditambah 27 ditambah 6. Kemudian yang X kita kumpulkan di sebelah kanan. Dikurangi X ditambah X dikurangi X. Oke, di sini min X plus X itu adalah 0 atau habis, kita coret saja. Berarti sisanya ada min X. Nah, 48 sama dengan 29 tambah 27 tambah 6 itu adalah 62. Dikurangi X tadi ya sisanya. Maka karena di sini min X atau negatif, maka kalau kita jadikan positif dia harus dipindahkan ke sebelah kiri sama dengan. Jadi X sama dengan 62. Nah, 48-nya tadi kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi dia bertukar dengan si X tadi. 48 itu positif, jika kita pindahkan ke sebelah kanan itu menjadi negatif. Maka X sama dengan 62 dikurangi 48, yaitu 14. Nah, maka yang menyukai kedua-duanya itu adalah 14 anak. Oke, sekian penjelasan materi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye-bye.